teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kok pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita akan melihat satu tema, yaitu konsekuensi dari Tuhan itu nyata. Konsekuensi dari Tuhan itu nyata. Mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tawarik pasal yang ke-11. Mari kita memperhatikan ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. 2 Tawarik 11 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Jika sudah mendapatkannya, kau akan membacakan untuk setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah, demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahmu, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Nah teman-teman, ketika kita mengingat kembali tentang kejatuhan Salomo, Tuhan menghukumnya dengan pecahnya kerajaan itu. Terbukti anak-anak Salomo, yaitu Yerobeam dan Rehabeam, berperang, lalu pecahlah kerajaan itu. Rehabeam memimpin kerajaan Yehuda, sedangkan Yerobeam memimpin kerajaan Israel. Lalu kemudian Rehabeam berusaha untuk mengembalikan atau membalikan keadaan seperti semula. Lalu ternyata Tuhan menghadang apa yang dilakukan Rehabeam. Di situ Tuhan berkata bahwa untuk apa kamu ke sana? Bahwa pecahnya kerajaan ini akulah yang menyebabkannya. Nah teman-teman, mari kita pikirkan bersama. Kenapa Tuhan yang baik bisa merencanakan sesuatu yang buruk? Tentu teman-teman, Tuhan tidak sedang bermain-main dengan kehidupan manusia, tetapi Tuhan sedang menegakkan keadilannya atas manusia. Ketika bangsa Israel, khususnya Salomo, bermain-main dengan kebenaran Allah dengan takut akan Tuhan, Salomo akan menerima konsekuensinya yang terjadi pada zaman anak-anaknya. Itulah sebabnya kerajaan itu pecah. Kenapa? Karena konsekuensi dari Tuhan itu nyata, teman-teman, atas umatnya. Lalu apakah Tuhan jahat? Tidak. Sesungguhnya Tuhan tidak jahat. Tetapi Tuhan sedang mengajarkan umatnya untuk hidup benar. Hal ini Koko ilustrasikan seperti orang tua yang mengajarkan anaknya. Orang tua mana sih yang ngajarin anaknya untuk kamu membunuh? Hai nak, kamu membunuh ya? Kayaknya nggak ada orang tua yang kayak gitu. Orang tua mana sih yang ngajarin untuk dia hidup dalam dosa? Udah kamu hidup dalam dosa aja. Nggak ada, saya kira. Karena sesungguhnya orang tua yang benar pasti ingin anak-anaknya hidup di dalam kebenaran. Dan demikian pun dengan apa yang dilakukan Allah. Allah memberikan konsekuensi kepada Israel. Bukan untuk semata-mata pengen nih balas dendam ke Israel. Enggak. Tetapi karena Allah mencintai Israel. Karena Allah mengasihi Israel. Allah mengasihi umatnya. Itu sebabnya Israel perlu belajar. Israel perlu belajar. Bahkan ini bukanlah akhir dari pembelajaran yang Allah berikan bagi Israel. Nanti ke depan kita akan melihat bagaimana Tuhan kembali membuang Israel. Dan di tanah pembuangan itu mereka betul-betul sadar untuk mereka kembali pada Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita sama-sama hidup benar di hadapan Tuhan. Ada konsekuensi yang sesungguhnya Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita ketika kita tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berjuang bersama-sama teman-teman. Dan kiranya roh Tuhan yang terus menolong setiap kita. Amin. Halo Sobat Youth GKI Kanaan, itu tadi saat teduh kita untuk hari ini. Kita bisa belajar dari saat teduh kita hari ini bahwa kita menerima
akibat konsekuensi dari Tuhan, bukan karena Tuhan benci dengan kita, bukan Tuhan karena ingin balas dendam dengan kita, tetapi karena Tuhan sayang kepada kita. Seperti orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang ingin mengajarkan anaknya hal-hal yang baik, bukan untuk balas dendam, bukan untuk kejahatan, tetapi untuk kebaikan kita. Untuk menutup satu teduh kita hari ini, saya ajak teman-teman untuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengajarkan kita, kepada kita semua, khususnya Youth GKI Kanaan, untuk belajar dari konsekuensi yang Tuhan berikan, bukan untuk Tuhan karena Tuhan jahat kepada kita, tetapi untuk mengajarkan kebaikan kepada kita. Tuhan, kita sudah menyelesaikan satu teduh kita hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin dan berkati hari ini. Semoga bisa berjalan dengan baik studi kita, pekerjaan kita, bisnis kita, semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, besok juga masih ada satu dua lagi ya teman-teman di channel yang sama. Nah bila kalian ada pergumulan atau ada pertanyaan, silakan DM Instagram Youth GKI Kanaan. Nah jangan lupa di hari Sabtu jam 7 malam juga ada Zoom Fellowship. Nah kalian bisa ajak teman-teman kalian, saudara-saudara kalian atau siapapun untuk ikut di dalam Zoom Fellowship di setiap hari Sabtu jam 7 malam. Semoga bisa banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan dan juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Nah, kalian juga bisa men-share satu teduh ini ke teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, ke siapapun, untuk biar supaya banyak orang yang diberkati dan juga banyak orang yang makin percaya Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah, untuk hari ini sekian dulu satu teduh kita hari ini. Semoga hari kalian menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati.